Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Nah, ada lagi penyebab ketidakbahagiaan. Itu menarik kalimatnya Russell ya. Boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan. Bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia. Kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan. Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan. Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosan itu kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Nah, itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik terus sekali-sekali buat nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu, ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya. Pada saatnya akan bosan. Bahwa kamu misalnya punya pasangan atau punya pacar cantiknya luar biasa. Begitu nembak diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap. Tahun kedua mungkin tinggal setengah. Tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya, satu-satunya, tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ya, ini kalau di neuroscience urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang, jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Mbok kamu nyoba ini, bahwa ini kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah, semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5, mulai kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, atau lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh.
Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar. Terlalu banyak capek. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira. Seneng kok saya ini terus-terusan, bosen lah Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus biasa sudah. Ada berita klubmu menang tidak kaget. Yang enak itu kalah terus-terus menang, itu seneng luar biasa. Iya kan, terus kalah lagi menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang. Nah, jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia kalau limitnya sudah terlewati. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang, itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat, tahajud. Belum pernah tahajud Pak saya. Cobaan tahajud. Begitu tahajud, iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman. Sholat malam hari. Yo istiqomah lah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomah lah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jane ya membosankan. Tiap Rebu harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi ya kan yo bosen itu gini terus. Tapi yo gimana lagi, yo diistiqomahi wong barang apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaan. Terus lelah. Wah, ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa tidak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya kalian pengen minum saja, tapi kalau tidak ragu-ragu, minum enggak ya kan, terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya, bolos apa masuk enak. Kamu mikir berjam-jam gitu dong, kan capek. Mbok yo kalau bolos gitu aja kan selesai.
Tapi karena pikiranmu bolak-balik kecemasan yang tidak perlu, ya sudah, kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B, gitu aja pikirannya terlalu panjang. Ya atau tidak, ya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen, kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati, apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari, ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuali, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah, ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang, suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya, kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya. Nah, ini sumbernya kebahagiaan. Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi
Iri ini sangat parah kata Rasul. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Rasul. Kalian mungkin sering, Pak, saya iri untuk kebaikan kok, Pak. Kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali. Saya iri ingin seperti dia. Kalau bagi Rasul itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu tidak rela orang lain hebat. Kamu tidak rela orang lain sukses. Kamu tidak rela orang lain uangnya banyak. Kamu tidak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Tidak apa-apa kan Pak? Saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Rasul tidak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Jadi hasilnya kata Rasul bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh, jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur tidak apa-apa. Aku rusak tidak apa-apa asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak tidak apa-apa asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar tidak apa-apa asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku saitonia, seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka, tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok, tidak apa-apa asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia, untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa, biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama, itu perilakunya orang dengki. Tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran, berita-berita palsu bertebaran. Itu ya semoga isinya baik-baik, tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Rasul, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus, kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Ya seperti saya bilang tadi, ini tadi quote yang saya sebut tadi. Kata Rasul, pengemis tidak iri pada jutawan, meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Jadi karena rasa iri itu ya untuk yang setara dengan kita. Mahasiswa iri pada mahasiswa yang lain, dosen iri pada dosen yang lain. Orang iri bisa dipastikan dia tidak bahagia. Jadi tidak mungkin ada quotes biar iri asal bahagia, tidak ada. Orang iri itu pasti tidak bahagia. Karena apa? Pikirannya disibukkan oleh orang lain, tentang orang lain. Padahal orang yang dia iri mungkin enjoy saja menikmati hidupnya. Kita sendiri yang kelimpungan. Baik, berarti jangan iri ya. Dinikmati saja, disyukuri saja apa yang kita miliki, biar bahagia.